Hai, welcome back to my video and as always with me, Brigita. Teman-teman pasti pernah kan searching di YouTube atau di Spotify untuk cari playlist? Mungkin untuk didengarkan pada saat melakukan aktivitas atau pada saat mengisi waktu luang saja. Nah, tapi teman-teman pernah nggak sih searching pakai keyword atau ketemu rekomendasi keyword playlist belajar? Nah, di video ini, aku akan bedah frasa tersebut secara teoritis. So, let's check this. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menemukan istilah baru akibat dari perkembangan teknologi dan budaya. Salah satu contohnya adalah playlist belajar. Kata playlist berasal dari bahasa Inggris yang berarti daftar putar, digital. Sementara kata belajar berasal dari kosakata asli bahasa Indonesia. Gabungan ini membentuk suatu frasa yang menggambarkan daftar media yang digunakan untuk pembelajaran. Menurut teori frasa endosentris, unsur inti suatu frasa menentukan kategori gramatikalnya. Dalam playlist belajar, kata playlist adalah inti, sementara kata belajar berperan sebagai modifier, memberi makna spesifik tentang tujuan dari playlist tersebut. Terus, gimana kita bisa tahu bahwa playlist adalah inti dari frasa? Caranya adalah dengan uji distribusi, yaitu suatu metode untuk mengidentifikasi unsur utama suatu frasa. Jika kita menghapus kata belajar, maka kata playlist masih bisa berdiri sendiri dengan makna yang jelas. Sebaliknya, jika kita menghapus kata belajar dari kata playlist, maka kata belajar akan kehilangan konteksnya. Penggunaan istilah seperti ini menunjukkan bahwa bahasa Indonesia terus berkembang melalui hibriditas leksikal, yaitu proses di mana kata asing diadaptasi dan dimasukkan ke dalam sistem bahasa Indonesia. Kita sering menemui kata serapan dalam berbagai bidang, mulai dari teknologi sampai ke gaya hidup. Frasa playlist belajar hanyalah salah satu bukti bahwa bahasa Indonesia itu sangat dinamis. Penggunaannya menunjukkan bagaimana kita mengombinasikan unsur lokal dan unsur global untuk tetap berkomunikasi secara efektif. Beberapa contoh lainnya itu ada upgrade system dalam dunia teknologi, kemudian soft skill dalam pengembangan diri, dan juga mindset sukses dalam dunia motivasi. Dalam semua contoh ini, ada kombinasi kata asing dan kata asli yang membentuk makna baru yang mudah dipahami oleh masyarakat. Bahasa Indonesia sendiri memiliki fleksibilitas yang sangat tinggi dalam menerima kata-kata baru. Proses adaptasi ini didukung oleh Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEB, yang memastikan bahwa penyerapan kata asing tetap selaras dengan kaidah bahasa. Namun, ada juga perdebatan tentang kemurnian bahasa. Sebagian orang berpendapat bahwa penggunaan kata asing bisa mengancam identitas bahasa Indonesia. Tetapi, sejarah menunjukkan bahwa bahasa selalu berkembang sesuai kebutuhan komunikatif masyarakat. Dari zaman kolonial hingga ke era digital, bahasa Indonesia terus mengalami perubahan. Faktanya, banyak kata yang kini dianggap asli sebenarnya berasal dari bahasa asing, seperti televisi dari bahasa Yunani dan Latin, internet dari bahasa Inggris, dan bakso dari bahasa Hokkien. Hal ini menunjukkan bahwa adaptasi bahasa bukan ancaman, melainkan cara agar komunikasi tetap relevan. Jadi, saat kita menggunakan frasa seperti playlist belajar, kita tidak hanya menunjukkan dinamika bahasa, tetapi juga membuktikan bahwa bahasa Indonesia bisa beradaptasi tanpa kehilangan identitasnya. Bahasa adalah jembatan komunikasi, dan pengembangan bahasa adalah tanda bahwa kita terus terhubung dengan dunia. Segitu dulu, kapan-kapan lagi.